Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Kali ini saya akan membuat video penjelasan routing dan cara setting routing di Cisco. Tujuan untuk pembuatan video ini untuk mengikuti sesi tahap 1 beasiswa bootcamp online Become Cisco Engineer yang diadakan oleh IDN. Oke, langsung aja. Saya tunjukin topologi yang bakal saya buat. Di sini saya pakainya uh, Cisco Packet Tracer. Oke, sedikit penjelasan tentang routing. Routing tuh dibagi jadi dua, ada static routing, ada dynamic routing. Tapi untuk kali ini kita bakal bahas lebih ke static routing aja. Oke, di sini saya bakal buat static routing untuk dua router. Oke, tujuan dari topologi ini agar dua PC klien ini dengan prefix yang berbeda, dengan subnet yang berbeda, bisa saling komunikasi. Penjelasan sedikit tentang static routing. Static routing adalah routing yang dibuat secara manual atau yang ditambahkan secara manual. Apa sih routing itu? Routing itu ya perutaan. Misalnya kayak kita dari Jakarta mau ke Bandung, itu kan harus harus lewat puncak gitu misalnya. Nah ini kan misalkan tujuan penambahan static routing ini agar bisa saling berkomunikasi antar prefix yang berbeda nih, dan untuk perutaan jalur routingnya. Jadi misalnya 192.168.1.x pengen bisa saling ping ke 192.168.2.x misalnya gitu. Ini kan nggak bisa langsung saling berkomunikasi, soalnya tidak ada routing yang dibuat. Oke, langsung aja saya config dulu di routernya. Saya mulai dari router 1 dulu. Jadi nanti untuk router 1 itu IP-nya 10.10.10.1/30, untuk router 2 10.10.10.2/30. Jadi static routing itu prefixnya harus sama, subnetnya harus sama, harus satu subnet. Ya, langsung masuk ke router 1. Oke, di sini ini aja ya. Ini kita langsung n itu artinya enable. Enable, terus kita masuk con con t con t itu config terminal. Pertama saya pengen ganti hostnya dulu. Nah, di sini router 1 saya namain core R1. Oke, lalu saya langsung ini aja, config IP address-nya aja. Saya pertama config di interface FA00 yang mengarah ke router 2. Address saya masih 10 10 10 1 package-nya 255 255 255 252, karena ini flash 30. Jangan lupa di setting juga no shutdown agar interface-nya langsung terhubung. Oke, sekarang saya config di di interface yang mengarah ke PC client FA01, yang mengarah ke client interface FA01 ya di router 1. Interface yang mengarah ke client 192.168.1.1. Oke, mesti prefixnya
255.255.255.0. Jangan lupa shutdown, udah langsung terkoneksi. Oke, untuk penamaan IP address di router 1 sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Caranya sama seperti di router 1. Oke, ini saya mau aja ganti hostname-nya dulu mungkin. Core R2. Core R2. Oke, kita konfigurasi di interface-nya dulu. Sama ini di router 2, nanti di interface 00 yang arah ke titik itu. Kita konfig IP address-nya dulu. Salah, maaf, 10 2. Oke, sekarang kita config di yang mengarah ke klien. Titik 168.2.1. Addressnya 255.255.255.0. Oke, untuk saat ini dari router 2 belum bisa ke router 1 yang ke interface yang mengarah ke PC klien. Dikarenakan di router 2 belum ada tabel routingnya untuk yang mengarah ke router 1. Oke, ini kita coba pembuktian dulu ya. Setting ke router 1, ke kliennya router 1 192.168.1.1. ini ke gateway yang mengarah ke kliennya router 1. Oke, di sini masih timeout ya message-nya ya. Ini dari antar router aja belum bisa. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan static routing di router 2 terlebih dahulu. Ya, IP route. Kita masukin IP networknya dulu, IP network router 1 yang mengarah ke klien router 1 92.168.1.0 255.255.255.0. gateway-nya jangan lupa dimasukin 1. Oke, kita cek dulu routingannya apakah sudah masuk atau route. Oke, di sini kita udah punya static routing yang mengarah ke klien router 1 ya. Sekarang kita tinggal tambahin di static routing di router 1-nya. Oke, sekarang sama, kita masuk ke IP route. Nah, kita masukin networknya yang mengarah ke kliennya router 2 192.168.2.0. grafiknya jangan lupa 255.255.255.0, dan jangan lupa masukin juga gateway-nya 10.10.10.2 yang mengarah ke router 2 ya. Oke. Sekarang kita cek tabel routingnya dulu. IP route
Ini sekarang kita juga sudah punya static routing yang mengarah ke kliennya router 2. Oke, sekarang kita coba tes ping antar router dulu. Dari router 1 ke router 2. Ya, ini coba kita double check aja. Ya, dari router 1 ke router 2 sudah berhasil ya. Kalau di Cisco gitu, untuk ping pertama kali dia pasti gagal. Nah, untuk yang ping yang kedua kali dia baru sukses. Sekarang kita coba ping antar PC dengan dual prefix yang berbeda. Coba kita konfigurasi IP di PC 1 dulu. Kita masuk desktop, IP configuration. Di sini kita setting static juga di sini. Untuk IP PC 1 nya router 1 setting 192.168.1.2, maaf. Basicnya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Jangan sampai salah. DNS servernya kita pakai open DNS aja 888. Nah, oke, ini udah kita setting IP-nya. Sekarang kita setting IP di PC 2. Oke, terus desktop export configuration 192.168.2.2 contohnya. Terus default gateway-nya kita pakai 192.168.2.1, jangan sampai salah. Untuk DNS servernya kita pakai 888. Kita pakai open DNS saja. Oke, sekarang kita tes. Kita config dari PC2 ya, dari PC2 router 2. Ya, di sini settingan IP-nya sudah sesuai. Sekarang kita coba ping dari PC 2 atau PC 6 ke PC 5 nih, atau PC 1 nya router 1 ke PC kliennya router 1. Ping IP-nya 192.168.1.2. Oke, di sini ada timeout-nya dulu ya sekali. Oke, kita coba lagi untuk memastikan. Ya, di sini pingnya sukses dari PC 6 atau PC 2-nya router 1. Ini udah bisa ping ke PC 1-nya router 1. Sekarang kita coba testing dari sebaliknya nih, dari PC sebaliknya. Oke, kita config dulu. Config, ya IP-nya udah sesuai. Kita coba ping ke 192.168.2.2 ya. Ya, di sini juga dari PC satunya router 1 udah bisa ping ke PC kliennya router 2. Oke, jadi antara dua PC ini sudah bisa saling terhubung atau terkoneksi dengan adanya static routing tadi. Simpel ya. Ya, static routing cukup simpel dan maksudnya cukup mudah dan sangat mungkin di jaringan kecil kayak gini mungkin lebih relate untuk digunakan. Mungkin segitu aja video tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat static routing di Cisco. Untuk semuanya yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih, dan sekian aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.